Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Wahyudin dari kelas manajemen B3, kelas kewirausahaan semester 5. Di sini saya akan menjelaskan biografi pengusaha muda dengan nama yaitu nama asli Rudi Salim. Tempat tanggal lahir Jakarta 24 April 1987. Warga negara yaitu Indonesia. Pekerjaannya adalah pengusaha produser film. Bagi teman-teman yang belum tahu siapa itu Rudi Salim, Rudi Salim adalah orang yang terkenal dengan perusahaan yang mempunyai perusahaan supercar atau hypercar dengan nama perusahaannya itu Prestige. Baik, kita akan lanjut lebih dalam lagi biografi Rudi Salim. Rudi Salim merupakan seorang pengusaha muda yang kerap disebut Crazy Rich Asian asal Pluit, Jakarta. Bagaimana tidak, di tahun 2011 saat usianya masih baru 23 tahun, ia mampu menghasilkan 1,3 miliar rupiah dalam sebulan. Angka yang cukup fantastis dalam waktu yang sangat mudah bisa menghasilkan uang yang sebanyak itu. Dalam biografi Rudi Salim ini akan dijelaskan secara singkat sepak terjangnya di dalam dunia entrepreneurship. Meski namanya mirip, Rudi tidak memiliki hubungan Sudono, Antonio, atau Axton Salim. Jadi ia tidak tergabung dalam grup konglomerat Salim Group. Jadi yang bagaimana teman-teman berpikir bahwa Rudi Salim ini termasuk keluarga Salim Group, itu salah besar, karena Rudi Salim tidak termasuk dalam grup konglomerat tersebut. Kesuksesan yang diraihnya juga tidak instan dan mudah. Ia harus melewati proses kebingungan yang panjang, drama dengan keluarga, dan menderita kerugian dalam jumlah besar. Tapi ia selalu didorong oleh semangat untuk tidak menyerah, sehingga selalu bangkit kembali meski terpuruk. Lanjut, Rudi Salim pernah bercerita mengenai biografinya. Awal mula ia membangun usaha, ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Kedua orang tuanya dan kedua kakak Rudi Salim berprofesi sebagai dokter. Rudi yang belum memutuskan masa depan menyetujui usulan orang tuanya dan berkuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Sayangnya, ia kurang berminat di bidang kesehatan dan keluar di semester kedua. Waktu yang sangat singkat untuk masuk di perguruan tinggi ya. Orang tuanya tidak menyerah. Mereka lalu mengiming-imingi sebuah mobil Mercedes jika Rudi mau kembali kuliah kedokteran. Disogok ceritanya. Rudi yang memang gemar otomotif pun setuju untuk pindah ke universitas lain di jurusan yang sama. Tapi lagi-lagi ia kehilangan minat hingga akhirnya di drop out atau di DO pada semester kedua karena nilainya hancur. Saat kuliah, pengusaha yang satu ini memang sudah mulai berbisnis di dunia game online dan microfinance. Tapi lama-kelamaan ia lebih memfokuskan diri dari usaha, bantuan dana untuk transaksi mikro atau yang skala kecil, dan memilih tidak melanjutkan kuliah. Berarti dia drop out atau DO di semester kedua. Lanjut, perjalanan karir di dunia entrepreneurship. Ada ungkapan Roma tidak dibangun dalam sehari. Maksudnya, sesuatu yang tidak besar tidak terjadi begitu saja. Perlu proses, waktu, dan kesabaran. Begitu pula dengan kerajaan bisnis Rudi Salim yang akan dibahas di biografi ini. Bisnis yang pertama yaitu 1. Mengumpulkan modal dan membangun Excel trade. 2. Yaitu untuk memulai sebuah usaha. 2 hal yang diperlukan adalah niat yang kuat dan juga ide. Setelah memiliki keduanya, kamu perlu modal awal agar ide tersebut terwujud dan segera beroperasi. Rudi Salim memulai bisnis bantuan pembiayaan mikro berbasis online sejak usianya masih 19 tahun. Saat itu, ia memanfaatkan platform Kaskus, platform online ya, kayak Lazada, Tokopedia. Waktu itu Kaskus masih naik-naiknya lah untuk mencari pelanggan dan menawarkan jasanya. Jadi bisa dibilang ia merupakan salah satu pelopor usaha fintech atau pelopor usaha pinjaman online. Dalam wawancara biografi dirinya, Rudi Salim bercerita bahwa ide awal usaha pinjam mikro berbasis online ini ia dapat dari pembicaraan dengan temannya.
Saat itu kawannya bekerja di perusahaan dealer elektronik. Mereka kemudian mengobrol secara detail perihal simulasi cicilan dan sistem pinjaman untuk transaksi barang elektronik. Miliarder ini bercerita, "Saya perhatikan bahwa semua pelayanan dan pinjaman mikro bentuknya sama. Harus ada ruko dulu, kemudian display berisi barang. Saya tidak mampu sewa ruko." Maksudnya itu Rudi Salim ingin memulai usaha, tapi dia tidak mampu menyewa ruko karena yang mahal. Marketnya juga terbatas dan dengan orang yang lewat di situ. Sementara kan internet bisa diakses semua orang, jadi saya pindahkan saja layanan ke sana. Keren ya idenya. Tertipu dan gagal. Except yang perusahaan dia pertama tadi menjadi perusahaan microfinance yang menghasilkan untung sangat besar. Tapi perjuangan Rudi meraih kesuksesan lewat usaha pinjaman dana berbasis online itu tidak mulus. Awalnya Rudi kerap ditipu sehingga harus menderita kerugian besar. Dalam salah satu stasiun televisi, ia bercerita bahwa ia sering tertipu oleh transaksi fiktif, sindikat pemalsu kartu kredit, dan kreditur yang bermasalah, membuatnya merugi hingga total ratusan juta. Padahal saat itu usahanya belum menghasilkan laba. Menghasilkan laba itu menghasilkan untung yang besar. Meski saat itu ia mengakui sempat sedih, tapi ia menjadikan tiap kasus sebagai pembelajaran. Lanjut, dalam biografi perjalanan Rudi Salim, ia mengaku menggunakan keuntungan dari Excel Trade tadi yang sangat sedikit untuk membuka usaha baru. Jadi bisnis yang Excel Trade tadi itu dia untungnya dia gunakan untuk buka usaha baru. Jadi Excel Trade tadi itu ditinggalkannya. Pada Desember 2012, ia akhirnya membuka showroom bernama Prestige Imek Motorcraft. Keputusan membuka showroom mobil ini ternyata didasari oleh kecintaan Rudi Salim terhadap dunia otomotif. Meski ia begitu, dia mengakui keputusannya sangat riskan karena pasar luxury car atau supercar, hypercar Indonesia tidak sebesar kendaraan sehari-hari. Prestige Motorcars menjadi satu-satunya showroom Indonesia menjajakan hypercar merek Bugatti dan Koenigsegg. Pada 2019, showroom ini berhasil menjual mobil elektrik Tesla Tipe 3 yang pertama di Indonesia. Berkat usaha mobil mewahnya itu, pengusaha yang kerap tampil dengan berwak ini kerap diliput media bersama pejabat dan artis. Lanjut, dalam setiap wawancara tentang biografi dan perjalanan karirnya, Rudi Salim selalu menekankan diversifikasi. Maksudnya jangan sampai ada usaha dan seluruh aset terfokus hanya untuk satu bisnis. Sebab jika usaha tersebut mengalami penurunan, artinya perekonomianmu menjadi tidak stabil. Rudi Salim pun mengaku dalam acara stasiun televisi bahwa ia tengah menggeluti sekitar 12 sektor usaha, mulai dari IT, properti, restoran, retail, otomotif, waralaba kopi, kue artis, rental mobil, event, market, agrikultur, resort, dan entertainment. Dari sekian banyak, ia mengakui bisnis retail yang paling menguntungkan dan cenderung stabil. Untuk ekspansi bisnisnya, ia juga banyak menggandeng orang-orang lain, misalnya aktris cantik Luna Maya untuk usaha kue Castella, Raffi Ahmad di rumah produksi RA Picture, Robert dan Ronnie Ryong di usaha parfum, dan masih banyak artis lagi atau orang-orang penting yang berjoin bisnis dengan Rudi Salim. Lanjut, bisnis di dunia hiburan. Dari belasan sektor usaha yang dijelaskan tadi, sektor entertainment cenderung baru digeluti oleh Rudi Salim. Bersama dengan Raffi Ahmad, ia telah menjadi produser untuk beberapa judul film di layar lebar. Tentu tidak semua film langsung sukses. Ya, demikianlah kisah dan biografi singkat tentang Rudi Salim. Crazy Rich asal Priok, sama seperti pada orang umumnya. Ia pun pernah bingung menentukan masa depan dan merasakan pahitnya hidup.
Jadi jangan sampai kamu takut atau menyerah untuk mengejar mimpi. Sebab untuk menjadi crazy rich Asian kamu harus berani crazy hard work. Kalau menurut saya, resiko yang besar akan menghasilkan keuntungan besar. Sekian biografi tentang Rudy Salim. Itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.